silahkan. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Sebelumnya mohon maaf karena saya agak telat, macet banget. Ya, sebelumnya izinkan 1 menit 2 menit saya perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Santi Mendra. Saya sudah mengajar yoga 13 tahun. Tapi saya bukan ngajar di studio senam ya atau di gym ya, bukan. Ya, saya sudah mengajar yoga 13 tahun. Saya yoga teacher and evaluator certified by Yoga Certification Board, Ayush Ministry Government of India. Ya, jadi saya sertifikasinya langsung dari pemerintah India. Jadi kalau jadi ada namanya Ayush Ministry, kalau kita kan ada Kemenpora. Nah di India itu ada Kemenpora, dia punya ada kementerian sendiri yang mengurus yoga. Jadi saya bisa dicek di website mereka, nama saya ada terdaftar di sana. Oke, tentang yoga, apa yang ada di pikiran bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak semua kalau yoga? Apa sih? Yang jumpalitan di matras, headstand, bolak-balik? Atau cuma duduk aja diem? Apa sih? Yang jumpalitan kayak di Instagram yang gambarnya langsing-langsing semua, pakai sport bra di pantai gimana? Atau yang cowok berotot perutnya kotak-kotak gitu terus handstand jumpalitan? Nah, atau cuma duduk diem di pegunungan meditasi? Yang mana sih? Jawabannya adalah semuanya benar. Karena yoga itu nggak cuman kita gerak olah tubuh, enggak. Yoga itu cakupannya lebih luas, jauh lebih banyak dari itu. Jadi ada pernapasan, ada gerak, ada olah tubuh. Nah, kelebihan yoga itu gerakannya bisa disesuaikan dengan kondisi kita. Nah, apalagi kalau di sini teman-teman Odapus, nggak boleh dong capek-capek. Masa mau maraton misalnya, ada yang kuat, tapi kan tidak bisa semuanya. Jadi yoga itu bisa disesuaikan. Nah, kenapa hari ini kok yoganya nggak bawa matras sih? Kok saya nggak bawa matras malah di kursi? Emang ada yoga di kursi? Nah, kembali ke yang tadi, yoga itu bisa disesuaikan. Nah, jadi hari ini saya akan memperkenalkan ada beberapa gerakan yoga yang bisa dilakukan di kursi. Siapapun bisa. Nah, jadi kursinya juga nggak harus kursi begini. Apa sih yang orang bilang kursi bakso ya, yang kecil-kecil kursi ulang tahun. Nah, itu juga boleh. Nah, apa aja. Nah, gerakannya disesuaikan sama kita. Oke, jadi kalau dilakukan gerakan yoga itu jelas manfaatnya ke fisik kita ya. Kesehatan meningkat, imunitas kita meningkat. Ya, kan itu yang dicari kan, imunitas kita meningkat itu yang dicari. Nah, kalau badan sehat otomatis pikiran kita jadi lebih tenang. Nah, untuk menenangkan pikiran dibantu juga dengan pernapasan atau pranayama namanya. Jadi hari ini walaupun waktunya cuma sebentar, kita bisa belajar teknik pernapasan dan gerakan tubuh yang bermanfaat. Ini perlu kalau latihan sendiri di rumah, itu 5 menit aja cukup kok. Kalau bisa 10 menit. Kalau bisa tiap hari, nanti ini kan direkam ya. Nah, kalau mau rekam sendiri juga boleh. Nanti ada satu sekuen gerakan yang bisa dilakukan setiap hari. Mau dilakukan pagi boleh, siang boleh, kapan aja sempat boleh. Nah, oke. Kita coba ya, kita mulai dengan latihan napas sebentar. Jadi, ambil posisi duduk, ya, duduk tegak. Kalau misalnya bisa tegak bagus, kalau misalnya susah tegak mau agak senderan sedikit boleh ya. Atau diganjel bantal di belakang. Tapi sebisa mungkin tegak. Nah kalau bisa tegak. Tegak tapi bukan kaku kayak robot gitu ya. Bahu rileks. Nah, bahunya rileks saja. Tegak rileks. Yang paling penting muka rileks, jadi jangan. Nah rileks ya. Tegak, rileks. Posisi kaki, nah ini kalau ini kan kursinya udah ideal ya, boleh kayak gini. Kalau misalnya kursi kita di rumah agak nggak enak gitu, jadi kakinya sampai jinjit jadinya. Kalau di rumah boleh diganjel sama balok, bantal, boleh. Ini kan sudah enak ya kursinya boleh. Boleh diganjel, yang penting biar bisa rileks. Nah, udah. Sekarang tangan. Tangan
Nah, di yoga itu ada namanya mudra atau gerakan posisi tangan, lidah. Nah, jadi ada namanya dhyana mudra. Kalau sering lihat di Instagram, apa sih, kenapa sih semua orang yoga tuh kayak gini? Nah, ini ada artinya. Ini namanya dhyana mudra. Ibu jari sama telunjuk disatukan kayak bikin oke, nah, kayak oke gitu ya. Terus 3 jari lainnya santai aja taruh di paha atau di lutut. Ya, kayak gitu. 2 tangan taruh di paha atau di lutut. Nah, dhyana mudra ini untuk konsentrasi. Nah, taruh. Nah, sekarang coba pejamkan mata sebentar. Tarik napas dalam. Buang napas pelan. Tarik napas dalam. Buang napas pelan. Tarik napas dalam. Buang napas pelan. Konsentrasi, fokus pada napas, rasakan tiap kali tarik napas dan buang napas. Rasakan udara yang masuk dan keluar, rasakan gerakan di perut dan di dada. Sekarang dalam hati buat sankalpa. Sankalpa itu artinya resolusi. Contoh, saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Buat sankalpa, konsentrasi, fokus pada sankalpa atau resolusi. Ucapkan lagi dengan sungguh-sungguh dalam hati, saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Nah, sekarang pelan, perlahan buka kedua mata. Oke. Jadi kenapa di yoga sankalpa itu penting, karena apa? Kita berusaha membangun afirmasi positif ke pikiran kita kan. Apa yang kita pikir itu yang akan terjadi. Oke, jadi kalau kita mau yoga sesaat diam sebentar, pokoknya niatkan. Mau apapun, misalnya saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Nah, boleh bikin keinginan masing-masing. Nah, sekarang kita coba latihan napas yang pertama. Ini namanya alternate nostril breathing atau anuloma wiloma. Jadi napasnya gantian, kanan kiri, kiri kanan. Nanti kalau emang awalnya agak membingungkan, nanti saya kasih tahu caranya. Jadi ibu jari untuk tutup lubang hidung yang kanan. Nah, jari manis tutup lubang hidung yang kiri. Jadi dia gantian napasnya. Nah, jadi gantian. Ya, jadi jari yang lain telunjuk sama jari tengah dilipat aja. Nah, telunjuk sama jari tengahnya dilipat. Ya. Nah, sekarang ibu jari tutup yang kanan. Nah, tarik napas dari kiri. Tutup yang kiri, buang lewat kanan. Tarik napas dari kanan. Tutup, buang lewat kiri. Tarik napas dari kiri. Tutup, buang lewat kanan. Tarik napas dari kanan. Tutup, buang lewat kiri. Tarik napas dari kiri. Tutup, buang lewat kanan. Tarik napas dari kanan. Buang napas lewat kiri. Lagi, tarik napas dari kiri. Tutup, buang lewat kanan. Oke, cukup. Turunkan tangan kanan, napas normal. Oke, jadi kuncinya, caranya, kalau bingung mana sih kanan kiri, kiri kanan gantian. Nah, setiap kali mau buang napas, tutup lubang hidungnya, buang lewat lubang yang sebelahnya. Jadi misalnya nih, tarik napas dari kiri, mau buang napas, tutup, buangnya lewat kanan. Nah, kalau udah buang napas, tarik napas, mau buang napas, tutup, buang lewat yang kiri. Nah, jadi setiap kali mau buang napas, tutup, ganti lubang hidungnya. Nah, jadi manfaatnya dari alternate nostril breathing ini, dia menyeimbangkan saraf kita yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ya, jadi yang istilahnya sympathetic system sama parasympathetic system. Jadi balance badan kita. Kalau badan kita balance, pikiran kita tenang ya. Jadi ini manfaatnya itu, salah satu manfaat utama. Manfaat lainnya menurunkan kalau ada darah tinggi, ya darah tingginya tadi turun, terus pikiran kita semakin tenang, badan semakin rileks ya. Nah, sekarang kita coba. Nah, ini gerakannya, gerakan fisiknya, gerakan fisik atau asana. Oke. Nah, gerakan yang pertama ya.
Gerakan yang pertama, jadi gerakannya ada beberapa. Saya contohkan dulu satu gerakan. Nah, jadi rangkaiannya seperti ini. Saya contohkan ya. Ini rangkaiannya. Tarik napas, buang napas, nunduk. Tarik napas, angkat badan. Ya. Sekarang angkat. Ini kaki kanan naik, tekan ke dada. Ya, kalau nggak pakai sandal misalnya dilepas ini boleh dinaikin ke kursi gini, nah, gini tekan nggak apa-apa, ini tekan semakin baik. Terus turun, ya boleh jadi lepas. Terus ganti tangan dua-duanya di lutut. Nih kalau saya contohkan dari samping, ini bentuknya dari samping kayak gini nih. Tangan di lutut, tarik napas, dorong dada ke depan, dada dibuka, bahu ke belakang, buang napas, punggung melengkung, lihat ke arah perut. Nah, terus kembali netral. Terus berikutnya kaki kiri angkat, tekan ke perut. Boleh kalau nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu, tarik di kursi, tekan. Jadi tekan perut sini. Dadanya agak dada ke depan, dagunya agak di atas sedikit. Terus turun. Nah, nanti berikutnya angkat tangan ke atas, buang napas, nunduk. Tarik napas, angkat tangan ke atas. Buang napas, tangan di samping badan. Ya, oke. Ini karena gerakannya sederhana ya. Nah, kalau misalnya kita sendirian atau kursinya jaraknya lebar, tarik napas boleh, tangannya lebar-lebar gini ke samping boleh ya. Nah, tapi berhubung di sini rapat, angkat tangannya ke depan aja nih ke atas. Ya, sama. Jadi nggak usah ke samping ya, nanti ketabrak semua sebelahnya. Oke, kita coba sama-sama. Ini nama sekuennya namanya Surya Namaskar atau Sun Salutation namanya. Oke, jadi boleh kita coba sama-sama gerakan sinkron sama napas ya. Kita mulai dengan duduk tegak, punggung tegak. Nah, tarik napas, angkat kedua tangan ke atas, panjangkan badan ke atas. Buang napas, nunduk. Kalau bisa sentuh lantai, kalau bisa, kalau nyampe. Kalau nggak nyampe nggak apa-apa. Tarik napas, angkat badan, tegak. Nah, oke. Sekarang tarik napas, kaki kanan angkat. Dorong ke perut, tekan perutnya nih. Nah, boleh nyampe sini, kalau nggak nyampe juga gini aja nggak apa-apa. Oke, tekan, buang napas, turunkan kaki. Nah, sekarang kobra, tangan dua-duanya di lutut. Tarik napas, dorong dada ke depan, bahunya ke belakang. Buang napas, perut tarik masuk, lihat ke arah perut, punggung melengkung maksimal. Nah, kembali netral, punggung tegak. Sekarang kaki kiri angkat. Tarik di depan dada, ya. Tekan di perut sini. Napas. Buang napas, turun. Tarik napas, angkat kedua tangan ke atas. Buang napas, nunduk. Coba sentuh lantai kalau bisa. Tarik napas, angkat kedua tangan ke atas. Buang napas, tangan di depan dada atau tangan di samping badan juga boleh. Sama aja. Oke, mana udah lumayan panas nggak? Ya, anget ya. Ya, kenapa abis gerakan ini panas? Nah, nama sekuennya itu Surya Namaskar. Surya bahasa Sanskerta artinya matahari. Matahari panas kan? Itu jadi bikin salah satu manfaatnya Surya Namaskar yang barusan itu jadi badan tuh penuh energi, energizing. Jadi dia kayak di recharge badan kita. Nah, terus kardio. Ini kalau pelan jadinya stretching. Tapi kalau kita lebih cepat lagi, itu jadi kardio. Oke, kita coba ya. Kita coba 2 putaran lagi. 2 putaran lagi itu paling cuma 2 menit kok. Nah, duduk tegak, kita mulai lagi. Tarik napas, angkat tangan ke atas. Buang napas, nunduk, coba sentuh lantai. Tarik napas, angkat badan, duduk tegak. Buang napas, kaki kanan naik. Peluk depan dada, tarik napas. Buang napas, turunkan kaki. Tangan di lutut, tarik napas, dorong dada ke depan. Buang napas, punggung melengkung, lihat ke arah perut. Kembali netral. Sekarang kaki kiri angkat, peluk di depan dada, tarik napas. Buang napas, turunkan kaki kiri. Tarik napas, angkat tangan ke atas. Buang napas, nunduk, sentuh lantai kalau nyampe. Tarik napas, angkat tangan ke atas. Buang napas, tangan di samping badan. Oke, nah napasnya
Pakai mulut atau pakai hidung? Di yoga, napas ya pakai hidung. Ya. Jadi napas normal, jadi tarik napasnya dari hidung, buang napasnya juga pakai hidung. Jadi enggak, gitu. Apalagi, jangan ya, itu kayak ikan nanti. Ya. 1 menit lagi cukup 1 sekuen kita. Nah, napas dari hidung, buangnya lewat hidung. Coba sekali lagi, oke, duduk tegak. Tarik napas, angkat tangan ke atas. Buang napas, nunduk. Tarik napas, duduk tegak. Ya. Kaki kanan angkat, tarik napas, tekan di perut. Buang napas, turunkan kaki. Tangan di lutut, tarik napas, dorong dada ke depan, kobra. Buang napas, punggung melengkung, lihat ke arah perut. Kembali netral, punggung tegak. Kaki kiri angkat, tekan depan dada, tarik napas. Buang napas, turun. Angkat kedua tangan ke atas, tarik napas. Buang napas, nunduk semampunya. Tarik napas, angkat tangan ke atas. Buang napas, tangan di samping dada. Ya.